Ini perpaduan yang pas banget, garing di luar dan lembut di dalam. Apalagi kalau dicocol dengan saus sambal. Ini pas banget, kombinasi yang benar-benar pas. Cocok sekali untuk kita jadikan sebagai isian kotak bekal. Ini bergizi banget. Apalagi dijadikan sebagai ide usaha. Ini bakal jadi favorit ibu-ibu dan bocil-bocil di kompleks sekitar kamu. Buat teman-teman yang penasaran cara pembuatan nugget ayam super enak ini, jangan lupa nonton hingga selesai. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan membunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan resep-resep simple selanjutnya. Kami tunggu komentar positif dan like-nya ya. Dan buat teman-teman yang sudah mensupport akun ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga usaha teman-teman laris manis dan dimanapun berada sehat selalu. Amin. Kita siapkan 500 gram daging ayam bagian paha yang sudah diiris dan dicuci bersih. Kita siapkan juga bahan pelengkapnya. Untuk menghaluskannya, saya menggunakan chopper. Kita masukkan sedikit demi sedikit dulu. Lanjut, akan kita chopper hingga halus. Nah, setelah bagian pertamanya sudah halus, selanjutnya bisa kita tambahkan lagi ayamnya. Lalu kita chopper lagi hingga selesai. Jika tidak ada chopper, bisa menggunakan blender atau food processor. Setelah semua bagian ayamnya halus, selanjutnya bisa kita tambahkan dengan 2 butir telur. Lalu akan kita chopper kembali hingga benar-benar halus. Jika ayamnya sudah benar-benar halus, selanjutnya bisa kita tambahkan dengan garam, bawang putih, wortel, dan daun bawang. Jika suka bisa menambahkan dengan lada bubuk dan sedikit pala. Kalau saya gantinya pakai bumbu sayur sop aja. Selanjutnya akan kita chopper kembali. Prosesnya memang sedikit lama, tapi tidak apa-apa ya teman-teman. Yang penting hasilnya memuaskan dan sesuai ekspektasi kita. Nah, tahap chopper mencoppernya sudah selesai. Kita masuk ke tahap selanjutnya. Kita siapkan wadah yang lebih besar, lalu kita masukkan ayam yang sudah kita haluskan. Selanjutnya kita tambahkan 6 sendok makan terigu atau sekitar 60 gram terigu. Kita tambahkan juga 6 sendok makan tepung tapioka atau sekitar 70 gram. Selanjutnya akan kita aduk hingga tercampur rata. Karena untuk kita makan sendiri, jadi tepung yang kita gunakan tidak perlu banyak-banyak. Kalau teman-teman mau menjadikannya sebagai ide usaha, bisa menambahkan 150 gram terigu dan 150 gram tepung tapioka ya. Langkah selanjutnya kita siapkan 8 buah mika puding yang ukuran 120 ml. Nah, sekarang akan kita isi per satu mikanya hingga penuh. Setelah kita isi, kita hentak-hentakkan sebentar agar tidak ada rongga. Lakukan hingga selesai. Selanjutnya akan kita kukus di kukusan yang sudah kita panaskan terlebih dahulu. Kukusnya cukup menggunakan api sedang aja. Per satu resep ini saya mendapatkan 8 pieces mika puding yang ukuran 120 ml ya. Nah, jangan lupa ditutup. Durasi memasaknya kurang lebih 20 menit atau hingga matang. Setelah kurang lebih 20 menit, kita buka tutupnya. Lalu kita cek kalau sudah matang, apinya bisa dimatikan. Kita tutup kembali dan biarkan hingga dingin. Nah, setelah dingin akan kita potong-potong.
Untuk ngelepasin dari cetakannya pun gampang banget, walaupun tidak kita olesi dengan minyak. Nah, per satu cetakannya bisa kita potong-potong menjadi 5-6 pieces. Kita potongnya tipis-tipis aja ya. Per satu resepnya saya mendapatkan 46 pieces. Lumayan sekali kan teman-teman? Sekarang kita siapkan bahan pelapis. 100 ml air. Tambahkan juga 6 sendok makan terigu. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita sisihkan dulu. Lalu, kita siapkan 2 pelapis. Yang pertama crumble. Kita pakai secukupnya atau kurang lebih 200 gram. Pelapis yang kedua saya menggunakan tepung panir. Gunakan yang kuning dan kasar ya. Selanjutnya nugget kita cemplungin ke adonan basah. Selanjutnya bisa kita baluri dengan tepung panir atau crumble. Supaya tangannya tidak kotor, kita gunakan garpu. Atau kalau mau bisa menggunakan sarung tangan aja, lebih praktis. Nah, sekedar info, yang menggunakan crumble ini kurang terlapisi ya teman-teman. Sebaiknya 2 kali pencelupan ke adonan basah biar hasilnya maksimal. Yang kita baluri dengan panir ini hasilnya bagus banget. Nah, setelah selesai semuanya kita baluri dengan panir dan crumble, bisa kita simpan ke dalam freezer. Kalau ingin menjualnya bisa dikemas ke dalam mika. Lalu kita jual sebagai makanan beku ya atau frozen food. Per satu mikanya bisa kita isi 8 pieces. Jadi per satu piecesnya bisa kita jual dengan harga 2.000 sampai 3.000-an. Karena ini menggunakan ayam dan sedikit banget tepung, jadi ayamnya lebih berasa. Nah, ini contoh kita kemas ke dalam mika. Saya menggunakan mika burger. Kita isi 8 pieces aja. Nah, kalau kita jual 2.000-an berarti 1 cup burger ini 18.000. Bisa juga sebagai ide isian lunchbox teman-teman. Kalau disimpan di freezer dia bisa tahan 1 bulan. Yang penting tertutup rapat ya. Nah, ini setelah kurang lebih 2 jam di dalam freezer, nuggetnya sudah lebih beku. Kita ambil sebagian untuk kita goreng. Pastikan minyaknya sudah dipanaskan terlebih dahulu. Kita goreng hingga kuning keemasan. Pastikan nuggetnya terendam dengan minyak ya teman-teman. Jika satu sisinya sudah kuning keemasan, langsung aja dibalik biar tidak gosong. Lalu masak hingga kedua sisinya matang sempurna ya teman-teman. Oh ya, untuk infonya, ini yang pertama kita goreng adalah nugget yang kita gunakan panir sebagai pelapisnya. Nah, untuk yang kedua ini kita goreng nugget dengan pelapis crumble. Sama akan kita goreng hingga kuning keemasan. Jaga apinya agar tidak gosong ya teman-teman. Nah, selesai. Saatnya kita icip-icip. Paling enak kalau kita makan pakai saus. Atau kalau suka bisa menambahkan juga dengan mayonnaise. Nah, untuk tekstur bagian dalamnya ini super empuk. Untuk rasanya juga super enak karena berasa banget ayamnya. Nah, ini kita lihat lebih dekat lagi. Kelihatan ya teman-teman, ada tekstur ayamnya. Pokoknya ini enak banget. Buat teman-teman jangan lupa cobain ya. Terima kasih.